Ada fungsi yang ketiga yang ramai orang tidak tahu. Dia bisa menggantikan alat yang harganya ratusan ribu. Ini modal paling berapa? 3 ribuan. Perhatikan ya, simak baik-baik cara buatnya dan nanti apa kegunaannya. Nah, dari benda inilah kita akan buat sebuah alat yang kalau kita beli di toko-toko dia harganya lumayan mahal ini. Nah, sekarang kita akan buat mudah, murah, canggih, yang jelas bisa menghemat pengeluaran Anda. Oke? Dan kita buat tidak menggunakan solder, tidak menggunakan alat-alat khusus lainnya. Hanya perlu tambahan kabel. Ini hitam, ini merah. Cukup 2 kabel ini, nanti akan kita tahu hasilnya seperti apa dan untuk apa fungsinya. Di sini kita lilit kabel warna merah. Di sini warna merah, di sininya warna hitam. Ini kabelnya, kabel telepon ya, atau kabel LAN untuk di komputer itu. Dia memakai ini, dia keras, bukan serabut. Nah, sekarang kita lilitkan di sini yang merah. Nah, jadinya seperti ini. Nanti jika memang bermanfaat bisa menggantikan alat yang mahal, kalian bisa buat nanti casingnya, terserah kalian mau kayak mana ya, yang penting intinya dia aman. Ini sebagai contoh saja. Jadi dia tuh kita lilitkan di sini aja, di besi ini, supaya nanti saat kita gunakan dia tidak bergerak-gerak. Oke. Nah, ujungnya jadi 2, satu hitam, satu merah. Nah, sekarang akan kita gunakan alat ini sebagai pengganti yang tadi saya bilang dia alat yang mahal, ratusan ribu kalau kita beli di toko. Pengganti alat ini avometer namanya. Ini avometer untuk mengukur alat-alat elektronik ya. Nah, dia bisa menggantikan ini. Sekarang kita buktikan. Nah, pertama kita ukur alat ini. Ini namanya thermofuse ya. Ini namanya thermofuse. Thermofuse itu biasanya dia berada di rice cooker, pemasak nasi, atau di gosokan setrika. Dia ada ini. Dan mungkin juga ada di tempat-tempat lain. Sekarang kita coba. Nah, ini yang baru. Ini yang lama. Dan menurut avometer yang harganya mahal menunjukkan ini sudah rusak. Nah, sekarang kita buktikan dengan alat yang kita buat. Murah, mudah, canggih. Sekarang kita coba ukur yang bagus, yang baru beli maksudnya. Perhatikan ya. Nah, ini yang kita sambung tadi ujungnya ada 2, satu hitam, satu merah. Sekarang kita coba. Nah, lampu LED hidup itu intinya dia masih bagus, masih terhubung, masih bisa digunakan.
dia bolak-balik sama, dia nggak pengaruh karena fungsi dia screen dan pengaman. Nah, dia tetap hidup. Ternyata lampunya tidak hidup. Berarti betul, memang ini sudah rusak dan alat yang kita buat sama, murah. Yang ini alat ini murah, yang satu lagi mahal. Tergantung sama kita, tinggal pilih yang mana. Kalau saya sih mending milih yang begini, karena saya tidak perlu casing, saya perlu isinya saja dan bisa kita gunakan untuk mencari uang. Nah, sekarang akan ukur ya tahanan resistor atau restan. Nah, sama ini juga barangnya ada 3 yang bagus. Kebetulan kita juga ada yang rusak satu. Menurut avometer yang harganya mahal sudah kita coba ukur, dinyatakan rusak. Sekarang kita coba ya. Kita coba tes alat ini, tahanannya atau resistor ini bagus dan tidak. Jika dia bagus, lampunya akan hidup. Lampunya hidup. Nah, kenapa redup? Karena tahanannya tinggi, tahanannya banyak, jadi lampunya redup. Nah, kita pastikan dia masih bagus. Tapi kalau yang tahanannya rendah, semacam mungkin 1 ohm atau yang seumpama itu, maka lampu ini akan terang nyalanya. Ini contoh, ini 1 ohm. Kita coba ukur. Nah, lampunya terang. Nah, itulah bedanya dia. Kalau tahanannya itu tidak terlalu banyak atau tinggi, maka lampunya akan menyala terang. Nah, sekarang kita coba yang betul tidak dia sudah putus. Kita coba. Nah, ternyata dia memang sudah putus. Berarti alat yang kita buat nih bekerja. Nah, di sini saya sudah menyediakan 2 dioda ya. Dioda 1 ampere. Sudah saya ukur dengan alat ini. Dinyatakan 1 rusak, 1 bagus. Nah, sekarang kita coba buktikan dengan alat yang kita buat. Merah letakkan di posisi yang ada cincin putihnya. Nah, itu kutub katoda, sementara kutub satu lagi anoda. Sekarang kita letakkan kutub yang ada tanda itu, yang prob warna merah. Nah, sekarang kita ukur ya. Nah, lampunya hidup. Untuk memastikan dia bagus atau tidak, maka akan kita balik sekarang. Jika dia bagus, andai kata kita balik, lampu tidak akan hidup. Sekarang kita coba. Nah, berarti dioda ini masih bagus. Nah, berarti yang satu lagi tadi rusak. Nah, sekarang mari kita lihat. Yang ada cincin kita letak prob yang merah. Nih, merah. Kita letak yang dari cincin. Sebelahnya lagi yang hitam. Dia hidup. Nah, sekarang kita balik untuk mengetahui dia masih bagus atau tidak. Jika dia hidup, berarti dia sudah rusak. Sekarang kita balik. Nah, kita balik. Nih, jika dia hidup, berarti dioda ini sudah rusak. Nah, betul, dioda ini sudah rusak. Berarti alat yang kita buat sama seperti avometer yang kita beli di toko, sama dia. Nah, sekarang kita coba ukur kapasitor ya. Elko sama aja. Ini dia barangnya. Satu sini. Perhatikan lampu ya. Perhatikan lampu, karena kalau elko yang masih bagus, jika kita letakkan prob hitam dan prob merah, maka lampu awalnya dia menyala, lambat laun lampunya akan memudar hingga mati, menandakan elko-nya masih bagus. Sekarang kita coba ya. Nah, lampunya mulai redup, perlahan dia redup. Dan jika kita balik lagi,
kita balik, ini sebelah sini begini, dia akan terang kembali. Lambat laun juga dia akan redup. Itu namanya elko masih bagus. Nah, sekarang kita coba ukur transistor ya. Transistor menurut avometer yang kita beli di toko, ini rusak, ini bagus. Nah, sekarang kita coba tes dengan alat yang kita buat. Yang hitam di sini letakkan tetap. Nah, ini yang bergerak merah, kita coba. Lampu hidup. Kemudian kita letak yang merah di tengah. Lampu tetap hidup. Lampu hidup. Sekarang yang merah kita letakkan di sebelah kanan. Dia tidak bergerak, yang bergerak yang warna hitam. Kita coba. Kalau dia hidup, berarti transistor ini sudah rusak. Nah, hidup. Memang dia sudah rusak, hidup. Di tengah juga hidup dia, hidup. Ini hidup. Ini hidup. Dia memang sudah rusak, sudah los. Kalau dipasang juga ini konslet, dia terhubung langsung. Nah, sekarang kita coba yang bagus ya. Ini bagus di 882 Pak ya. Perhatikan lampunya, lampu LED-nya. Tidak hidup. Tengah tidak hidup juga. Nah, sekarang kita balik. Yang merah kita gerakkan. Nah, dia hidup. Dan yang tengah, nah ini jelas transistor ini masih bagus. Nah, ini hidup, ini hidup. Nah, ini yang tidak bergerak warna hitam, dia hidup. Itu jenis transistornya NPN. Dari luar kabel ini masih bagus, tapi di tengah sudah putus. Nah, kita cari tahu yang mana yang rusak, yang mana yang bagus. Sini satu, ini satu. Di sini serah yang mana aja boleh, yang penting kita pengen tahu dia hidup atau tidak lampu. Coba sini. Berarti yang satu kabelnya udah bagus. Satu lagi. Warna biru ya. Tadi di atas, otomatis yang satu lagi partition yang ini, yang di bawah. Langsung aja. Nah, berarti kabel ini masih bagus. Ini satu, ini hidup, satu hidup, satu lagi. Nah ketahuan ini sebelah putus, satu bagus kabelnya, sebelah putus, nggak bisa dipakai, sama aja. Nah, kita juga bisa mengukur ini ya, ini gosokan ya, gosokan elemennya, ini elemen gosokan. Dia cuma ada dua kutub ya, satu dan dua. Ada satu kutub di sini, satu di sini. Perhatikan LED-nya hidup atau tidak. Nah, LED-nya hidup. Intinya elemen ini masih bagus. Nah, kita ukur ya. Sebelahnya, nah lampu hidup, bagus. Satu lagi, nah bagus. Memang ini masih bagus. Nah, beginilah alat yang murah yang kita buat tanpa harus beli mahal-mahal. Dia bisa bekerja sama seperti alat mahal bekerja.